Selamat pagi Mami. Sebelumnya terima kasih loh Mami sudah berkunjung ke Global Peak 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Peak 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Miss Ana. Kami di sini sering dipanggil Miss ataupun Mister Mami. Baik, Miss Ana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art ya Mami. Ya, Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kita, yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999 di Malaysia. Dan di tahun 2026 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara ya Mami. Nah, kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004 Mami. Dan di tahun 2026 ini Global Art sudah mencapai kurang lebih 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Global Art di Indonesia sudah 21 tahun lebih ya Mami. Kebanyakan orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami juga taunya seperti itu. Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art yaitu kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi atau kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak. Dan di sini terdapat contoh program 2 dimensi dan program 3 dimensi kita Mami, yaitu core program atau program utama kita, yaitu visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai dengan konsep bercerita, yang di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan oleh kemampuan anak di usianya. Dan yang di sini terdapat manajemen program atau program tambahan kita, yaitu program 3 dimensi dan program 2 dimensi. Program 3 dimensi kita yaitu Global and Craft, Cultural Art, dan Deco Art. Kalau program 2 dimensi kita yaitu Cartoon and Comics dan Acrylic Painting nih Mami. Ya, jadi dari program 2 dimensi dan program 3 dimensi tersebut memiliki tujuan loh Mami. Tujuannya adalah untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak dalam gambar dan warna. Salah satunya di core program ini Mami. Ya, yaitu untuk meningkatkan fokus anak dan meningkatkan percaya diri anak dan memberikan stress release pada anak. Karena core program kita adalah visual art. Visual art yaitu program menggambar dan mewarnai. Maka ini yang sering terkenal di luar Global Art adalah les gambar Mami. Ya, kebanyakan orang tua datang kepada kami menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Apakah Mami pernah dengar atau tahu perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art ya Mami. Ya, perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda nih Mami, les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama yaitu dari tujuannya. Les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai saja. Kalau di Global Art kita berbeda nih Mami. Global Art tujuannya adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif. Seperti yang di awal tadi aku jelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas. Dan yang Mami ketahui slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif Mami. Untuk perbedaan yang kedua yaitu aliran seninya. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fan art atau realis. Apakah Mami pernah dengar atau tahu kedua aliran seni tersebut? Ya, baik, izinkan Miss Ana menjelaskan. Untuk aliran seni fan art, tujuan dibuat karya seninya hanya untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi mau orang lain tidak menyukai atau mau orang lain tidak mengerti karya seninya itu tidak masalah untuk mereka. Atau kita bilang idealis ya Mami. Ya, untuk aliran seni yang kedua yang banyak digunakan les gambar di luar adalah realis. Realis tujuan dibuat karya seninya hanya untuk menyerupai bentuk aslinya saja. Contohnya menggambar hewan semirip mungkin dan mengambil apel semirip mungkin. Maka tujuannya menyerupai. Jadi semakin mirip atau semakin nyata maka value atau nilainya semakin tinggi Mami. Ya, seperti itu. Kalau di Global Art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut. Di Global Art berbeda. Kita menggunakan aliran seni komersial art. Tujuannya adalah memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep nih Mami. Semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya maka value atau nilainya semakin tinggi nih Mami. Ya, contohnya seperti buah apel tadi. Kalau dalam karya seni realis, buah apel adalah gambar atau lukisan yang mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi. Kalau dalam karya seni komersial art, buah apel adalah logo iPhone.
Dan yang Mami ketahui, logo iPhone tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat di 3 dimensi. Ya, yang membuat logo iPhone itu mahal yaitu konsep gigitan pada apelnya nih Mami. Ya, contoh lain dari karya seni komersial art yaitu baju yang Mami pakai, handphone, laptop, bahkan rumah dan mobil yang Mami gunakan Mami. Ya, untuk perbedaan yang ketiga, perbedaan les gambar di luar dan les gambar di global art yaitu teknik yang diajarkan nih Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan 2 teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Kalau di global art kita lebih komplit nih Mami. Di global art kita mempunyai 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak Mami nantinya. Yang pertama yaitu teknik penarikan konsep, yang kedua yaitu teknik layering, yang ketiga yaitu teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat yaitu teknik mewarnai dengan benar. Dari teknik yang pertama tadi, teknik penarikan konsep, kita bagi lagi menjadi 2. Yang pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa? Karena di global art itu semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi. Jadi yang tidak ada di dunia ini mungkin bisa saja di global art. Syaratnya positif dan ada alasannya ya Mami. Untuk yang kedua yaitu ide ceritanya atau kita bilang my story. Lalu dituangkan ke dalam teknik layering, dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar, dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar. Maka itu global art adalah les pendidikan otak kanan. Lebih ke otak kanan ya Mami, karena kreativitas adanya di otak kanan bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia dari TK bahkan sampai kuliah menggunakan otak kiri semuanya. Ya, itu akademik sih ya Mami. Sedangkan kalau yang Mami tahu, pendidikan di luar negeri, terutama di negara maju, pendidikan otak kanan dijadikan fondasi sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik Mami. Ya, contohnya di Jerman nih Mami. Di Jerman di kelas 3 SD mereka baru saja diajarkan menghafal, menghitung, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Dan ini ada tujuannya ya Mami. Ya, jadi orang luar itu berpikir bahwa otak kanan adalah modalnya atau fondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena otak kiri membutuhkan fokus, percaya diri, dan menyalurkan emosional atau kita bilang stress release Mami. Bedanya di Indonesia, anak-anak TK sudah dipus untuk belajar menghitung, menghafal, dan bahasa. Karena tuntutannya di kelas 1 SD mereka harus bisa baca, tulis, dan hitung. Yang pada akhirnya di Indonesia tempat-tempat les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah itu tumbuh subur ya Mami. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah adalah karena fokusnya kurang bagus nih Mami. Dan percaya dirinya juga kurang bagus saat mereka belajar. Karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan sebelum mereka memasuki pelajaran akademik ya Mami. Ya, maka kenapa banyak orang-orang menganggap global art itu sangat penting untuk anak-anaknya. Selain memberikan pendidikan otak kanan, jadi jika Mami mau lihat beberapa review di Google Global Art Pick 2, itu banyak orang tua yang senang karena manfaat setelah mengikuti program global art ini jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja. Tetapi anak mereka jauh lebih fokus, lebih percaya diri, dan memberikan stress release Mami. Ya, terima kasih.